Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi teman-teman sekalian. Di wabarakatuh. sini saya akan menjelaskan materi tentang mini riset K3 yaitu tentang bengkel motor. Perkenalkan, nama saya Febrian Ayunisa, NIM 2202055 dan teman Dan saya saya yaitu sendiri Fadila Gimayanti, NIM 2202039. baik, langsung saja dimulai. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dan risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Nah, tujuan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di sini adalah untuk menciptakan kondisi aman dan mencegah terjadinya penurunan kesehatan dan menciptakan keserasian antara pekerja dan lingkungan. Sejalan dengan kemajuan teknologi, maka permasalahan keselamatan kerja menjadi sistem K3 harus menyentuh semua aspek keselamatan dan kesehatan suatu praktek kerja. Tentang K3 ini akan membahas tentang hal-hal yang berpengaruh atau mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam praktek kerja pada bengkel motor dan memberi solusi apa yang harus dilakukan guna memperbaiki dan menerapkan K3. Selanjutnya, tujuan mini riset K3. Yang pertama adalah tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam salah satu lingkungan kerja bengkel motor. Yang kedua, tujuan khusus yaitu satu, mengetahui ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mengetahui dampak yang timbul akibat mengakibatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Sini Selanjutnya, kita membahas yang pertama yaitu pengertian K3, yang kedua jenis-jenis kecelakaan kerja, yang ketiga alat pelindung diri, yang keempat faktor penyebab kecelakaan, yang kelima kesehatan kerja di bengkel motor, dan yang keenam keselamatan kerja di bengkel motor. pengertian K3. Ketiga, yang pertama adalah kesehatan kerja. Menurut Sumamur 1976, kesehatan kerja merupakan spesialis kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerja, lingkungan kerja, serta terhadap penyakit umum. Yang kedua, keselamatan kerja. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya pada manusia yang pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Dari segi keilmuan dapat diartikan suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu jenis-jenis kecelakaan kerja. A, yaitu jenis kimia. Terhidupnya atau terjadinya kontak secara langsung antara manusia dengan zat bahan kimia berbahaya. B, jenis fisika, yaitu yang pertama keadaan yang bising, yang kedua suatu temperatur udara yang terlalu panas atau dingin, yang ketiga keadaan udara yang tidak normal. C, jenis proyek, yang pertama pencahayaan dan penerangan yang kurang, yang kedua bahaya dari pengangkutan barang, yang ketiga bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan. Selanjutnya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan perlengkapan wajib yang digunakan oleh saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekitarnya. Bentuk peralatan alat pelindung diri terdapat ada tujuh alat pelindung diri. Yang pertama ada safety helmet.
yaitu helm pengaman, yang kedua safety belt atau sabuk pengaman, yang ketiga penutup telinga, yang keempat kacamata pengaman, yang kelima pelindung wajah, yang keenam masker. Selanjutnya yang keempat adalah faktor penyebab kecelakaan, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan kerja. Dalam melakukan pekerjaan perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya dan risiko yang dapat terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, penggunaan mesin, alat dan bahan, serta lingkungan di samping faktor manusianya. Di tempat kerja, kesehatan dan kinerja seorang pekerja sangat dipengaruhi oleh yang pertama yaitu beban kerja, merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuan perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja, keterampilan, kesegaran jasmani, postur tubuh, dan keadaan gizi. Selanjutnya, kesehatan kerja di lingkungan bengkel. Yang pertama ada bahan-bahan kimia di bengkel motor. Di dalam bengkel motor biasanya terdapat bahan bakar dan minyak pelumas seperti bensin atau premium, solar, dan ada kalanya minyak tanah, oli dan gemuk. Karena itu, bahan bakar yang menyebar di lantai harus segera dibersihkan. Bila dibiarkan, uap bensin dengan udara sangat mudah menyebar percikan api dan menimbulkan kebakaran dan ledakan. Yang kedua, asap berbahaya di bengkel motor. Gas sisa pembakaran yang keluar dari knalpot atau silencer mengandung karbon monoksida atau CO. Gas ini bersifat beracun, masuk ke dalam paru-paru yang melalui pernafasan yang dapat mematikan manusia. Karena jika ada motor yang dihidupkan, maka pintu-pintu harus dibuka semua. Selanjutnya yaitu tentang kebisingan di bengkel motor. Kebisingan merupakan masalah kesehatan kerja yang timbul di bengkel motor, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 3 mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja. Pengaruh utama dari kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indera pendengar yang menyebabkan ketulian progresif. Gangguan kebisingan di tempat kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan fisiologis. Fungsi pendengaran secara fisiologis dapat terganggu. Pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak dapat didengar secara jelas sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Pembicara terpaksa berteriak-teriak selain memerlukan tenaga ekstra juga menimbulkan kebisingan. Kebisingan juga dapat mengganggu kardiak output atau tekanan darah. Yang kedua ada gangguan psikologis adalah gangguan fisiologi berlama-lama bisa menimbulkan gangguan psikologi. Suara-suara yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan stres, gangguan jiwa, sulit konsentrasi, dan berpikir, serta lain-lain. Yang ketiga adalah gangguan patologis organis. Gangguan kebisingan yang paling menonjol adalah pengaruhnya terhadap alat pendengaran atau telinga, yang dapat menimbulkan ketulian yang sifat sementara hingga permanen, yaitu suhu udara di bengkel motor. Suhu tubuh manusia yang dapat kita dapat atau rasakan tidak hanya didapat dari metabolisme, tetapi juga dipengaruhi oleh panas lingkungan. Makin tinggi makin panas lingkungan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap suhu tubuh. Sebaliknya, semakin rendah suhu lingkungan, makin banyak pula panas tubuh akan hilang. Dengan kata lain, terjadi pertukaran panas antara tubuh manusia yang didapat dari metabolisme dengan tekanan panas yang dirasakan sebagai kondisi panas lingkungan. Yang keenam, keselamatan kerja di lingkungan bengkel motor. 1. Penerapan sistem K3 di lingkungan bengkel juga sudah menyediakan keselamatan kerja seperti kain majun untuk mengelap kotoran yang ada di tangan atau alat-alat kerja tersebut. Lalu ada pasir sebagai penutup lantai apabila tergenang air atau minyak pelumas yang tumpah, dan beberapa obat-obatan untuk mengurangi resiko kesehatan seperti obat merah, betadin, dan kotak P3K. Selanjutnya, K3 sangat penting di lingkungan bengkel karena risikonya sangat besar. Pernah terjadi kecelakaan seperti kena knalpot hanya karena ringan
hanya karena ringan saja. Yang terakhir, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian para mekanik yang kurang berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Serta cara mengatasi kecelakaan kerja tersebut dengan cara menanamkan kesadaran pentingnya keselamatan diri di lingkungan kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja, alat-alat yang mempengaruhi kecelakaan kerja yaitu palu, gerinda, dan bor. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan segala bahaya pada lingkungan kerja. Lingkungan kerja bengkel tersebut belum sepenuhnya menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. Terdiri dari kegiatan yang dilakukan tanpa mengenakan alat pelindung diri yang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan pada tubuh manusia. Dalam bengkel motor ini juga tidak terdapat alat pemadam api yang digunakan untuk meminimalisir saat terjadinya kecelakaan kerja, karena alat pemadam api sangat diperlukan apabila terdapat kecelakaan kerja. Sarannya yaitu sebaiknya perusahaan atau pelaku UKM menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan SNI kepada para pekerja yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan pada saat berada di lingkungan kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.